Ada yang unik dalam membaca nilai diafragma ini. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sewa Studio Podcast. Buat kalian yang belum tahu tentang channel ini, kita ngebahas semua tentang multimedia. Nah, buat kalian yang kepo dan merasa cocok dengan konten kami, langsung aja subscribe ya. Di video kali ini kita mau sharing ke kalian tentang segitiga exposure. Nah, kalian udah tahu belum sih tentang segitiga exposure? Kalau belum, yuk tonton videonya sampai habis ya, jangan setengah-setengah. Segitiga exposure merupakan 3 elemen penting yang saling berkaitan dan mempengaruhi hasil foto dan video di kamera kalian, khususnya di mode manual. Karena di mode manual, kalianlah yang mengatur sendiri settingan kamera kalian. Untuk segitiga exposure sendiri adalah teori dasar dalam dunia fotografi, videografi. Dengan teori ini memungkinkan kita dapat menghasilkan foto atau video yang lebih baik. Segitiga exposure memiliki 3 elemen yang terdiri dari diafragma, shutter speed, dan ISO. 3 parameter ini saling mempengaruhi satu sama lain. Oke, kita mulai dari diafragma. Diafragma adalah bukaan lensa yang dilewati cahaya sebelum akhirnya direkam oleh sensor. Semakin besar bukaan, maka semakin banyak cahaya yang bisa mencapai ke sensor perekam. Nilai diafragma sendiri berurutan seperti 1.4, 2, 2.8, 5.6, 8, dan seterusnya. Ada yang unik dalam membaca nilai diafragma ini. Semakin kecil angkanya, maka semakin besar bukaannya, dan sebaliknya, makin besar angkanya, makin kecil bukaannya. Diafragma juga mempengaruhi terhadap ruang tajam pada gambar. Semakin besar bukaan yang dipakai, maka gambar pada titik fokus akan lebih tajam dan backgroundnya akan blur. Ini biasa disebut juga efek bokeh. Dan cahaya yang masuk juga akan lebih banyak sehingga kita tidak membutuhkan ISO yang terlalu tinggi untuk menghasilkan gambar yang terang dan cerah. Dan sebaliknya, semakin kecil ukuran diafragma, maka semakin sedikit cahaya yang masuk ke sensor dan titik fokus akan luas di sekitar objek. Shutter speed adalah kecepatan buka tirai yang berpengaruh terhadap jumlah cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Makin cepat shutter speed, maka semakin sedikit cahaya yang terekam oleh sensor. Dan sebaliknya, semakin lambat shutter speed, maka cahaya yang direkam oleh sensor akan semakin banyak. Nilai shutter speed sendiri dinilai dengan 1 per berapa kali tirai itu buka tutup. Contoh, 1 per 100 detik dan 1 per 500 detik. Semakin cepat shutter speed yang digunakan, maka semakin sedikit cahaya yang sampai ke sensor. Tapi blur pada objek akan berkurang. Shutter speed yang tinggi cocok digunakan untuk video atau foto sport atau video yang membutuhkan slow motion. Sedangkan semakin rendah nilai shutter speed, maka cahaya yang sampai ke sensor akan semakin banyak, tapi motion blur akan mudah terlihat. ISO adalah ukuran sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin besar nilai ISO, maka semakin besar nilai sensitivitas sensor terhadap cahaya. Semakin tinggi nilai ISO yang digunakan, maka akan semakin terang hasil video atau foto kalian, tapi noise pada gambar akan mudah terlihat. Semakin kecil nilai ISO yang kalian gunakan, maka semakin gelap hasil gambar yang kalian dapat, tapi noise yang muncul akan minim. Pada dasarnya, fotografi adalah seni melukis dengan cahaya, dan ketiga elemen ini mempengaruhi cahaya di foto atau video kalian. Maka dari itu penting untuk kalian untuk memahami elemen-elemen tersebut. Cara mengukur exposure gimana sih caranya? Untuk melihat komposisi exposure yang pas, kalian bisa cek indikator exposure pada kamera kalian. Cara membaca indikator tersebut, kalian bisa perhatikan penandanya pada saat di posisi tengah atau nilai 0, maka kalian akan di posisi netral. Pada saat penanda berada di angka minus seperti minus 1 atau minus 2 dan seterusnya, maka exposure kalian adalah under exposure. Dan sebaliknya, kalau penanda berada di angka tanpa minus seperti 1 atau 2 dan seterusnya, maka exposure kalian ada di over exposure. Dan seterusnya, maka exposure kalian ada di over exposure. Terus exposure yang pas ukurannya seperti apa? Kembali lagi dengan kebutuhan kalian dan kalian ingin menghasilkan foto atau video seperti apa. Pada intinya, untuk menghasilkan foto atau video yang kalian inginkan, ada baiknya kalian sudah paham dengan segitiga exposure agar kalian mudah untuk mendapatkan hasil yang kalian butuhkan. Saya rasa sudah cukup untuk penjelasan segitiga exposure pada video kali ini. Kalau ada kurang atau ada saran, kalian bisa isi di kolom komentar ya, untuk kita diskusikan lebih lanjut.
Dan buat kalian yang mau bikin konten tapi kalian belum ada fasilitasnya, kalian bisa banget nih sewa di Move On Studio. Di sini kalian bisa memanfaatkan fasilitas yang mumpuni dan ruangan studio yang mendukung untuk keperluan konten kalian, dan tentunya akan dibantu tim selama proses produksi konten. Info lebih lengkapnya kalian bisa cek di website kami www.sewastudiopodcast.com dan di Instagram kami moveonmultimedia.id. Sekian dari saya, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. And salam movers!